Gambaran umum HKBP Kacak Sungai Bantal Pulau Rupat dan keadaan sinkretisme dalam jemaat. Pulau Rupat merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kabupaten Bengkalis, Riau. Pada awalnya di Pulau Rupat ini didiami oleh suku Akit, namun dengan berkembangnya zaman semakin banyak suku bangsa yang masuk ke daerah ini. Selain itu juga, di Pulau Rupat ini masyarakatnya memiliki banyak agama yang dianut. Namun yang paling dominan adalah agama Buddha dan Konghucu. Karena budaya yang dianut oleh masyarakat di Pulau Rupat kebanyakan dari budaya Konghucu dan Buddha, maka terkadang masyarakat suku Akit yang beragama Kristen menjadi mengikuti tradisi dan kebudayaan yang ada, sehingga berujung pada sinkretisme agama. Seperti yang kita ketahui, sinkretisme adalah paham atau aliran baru yang merupakan perpaduan dari beberapa paham aliran yang berbeda untuk mencari keserasian, keseimbangan, dan sebagainya. HKBP Kacak Sungai Bantal adalah salah satu gereja yang terdapat di Pulau Rupat dan juga menjadi gereja resort yang memiliki 5 paganan gereja, yaitu HKBP Kacak Sungai Raya, HKBP Kacak Kuala Simpur, HKBP Kacak Sungai Carok, HKBP Kacak Hutan Ayu, HKBP Kacak Gunap. Terkhusus HKBP Kacak Sungai Bantal memiliki jemaat 66 kakak. Ini merupakan gereja yang kedua berdiri setelah HKBP Kacak Hutan Ayu. Jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal umumnya bekerja sebagai petani dan kebun karet. Sinkretisme ini terdapat dalam jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal, yaitu keluarga yang sudah jelas terdaftar menjadi bagian dari gereja HKBP Kacak Sungai Bantal. Sinkretisme yang sering dilakukan adalah berupa berdeker. Berdeker merupakan cara yang khas untuk mengobati orang sakit, menolak bala, membela kampung untuk mengusir roh-roh jahat, dan meminta berkat kesuburan dengan membuat lancang dan balai yang dinamakan bubuang, yang diatur dan dipimpin oleh Bomo. Kegiatan berdeker ini sering dilakukan ketika seseorang atau keluarga sedang mengalami suatu musibah, dan lebih dominan lagi adalah ketika seorang mengalami sakit penyakit. Kegiatan berdeker ini sama hal seperti berdukun kepada seseorang yang dianggap dan dipercayai dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Kegiatan berdeker yang seseorang lakukan adalah terlihat jelas dengan adanya tanda yang diberikan oleh deker pada mereka yang meminta kesembuhan, yaitu tanda cat merah baik di tangan, di kaki, dan di mana saja yang dianggap bagian tubuhnya sakit. Jika cap merah telah ada di beberapa bagian tubuh seseorang, maka ini tandanya sudah melakukan sinkretisme. Berdeker ini sesuatu hal yang cukup lumrah ditemukan di orang Akit. Orang Akit menganggap berdeker lebih mujarab daripada harus berobat ke dokter. Kekuatan deker dianggap lebih kuat daripada segala-galanya. Bahkan imannya sendiri menyatakan deker lebih hebat daripada kekuatan Roh Kudus. Kekristenan dianggap hanya sebagai rutinitas, dan sepertinya kekristenan kurang melekat, sehingga kegiatan berdeker masih dilakukan oleh beberapa jemaat. Jemaat yang sudah terdaftar ini tidak menganggap bahwa kekuatan Tuhan tidak lebih kuat daripada deker yang mereka percayai. Dilakukannya kegiatan berdeker ini bukanlah untuk menyembuhkan penyakit,
justru semakin menambah penyakit. Tiada guna untuk berdeker, karena akhirnya akan menambah penyakit dan bahkan memperparah penyakit yang dialami seseorang. Kejadian kesurupan bukan hal yang sekali atau dua kali terjadi dalam jemaat HKBP Kacak Sungai Bantal, namun sudah terjadi beberapa kali. Dan tak jarang keluarganya membawa berdeker dengan harapan dapat sembuh total, tapi nyatanya tidak ada perubahan. Ketika terjadi sinkretisme ini, pihak gereja tidak dapat melakukan apa-apa selain daripada memberitakannya di atas mimbar. Dengan ini, harapan dapat menyadarkan jemaat yang telah melakukan sinkretisme tersebut. Namun demikian, ada saja jemaat yang tetap melakukan hal yang demikian. Padahal jika ditinjau dari iman Kristen, orang yang mendua tidak akan tenang dalam hidupnya. Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Inilah akibat yang akan dirasakan bagi mereka yang menduakan Tuhan dalam hidupnya, dan bahkan kesengsaraan yang akan menimpa kehidupannya selalu. Seperti nas di atas, itulah yang menjadi pegangan bahwa sesungguhnya berdeker adalah hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan sangat yang tidak disukai oleh Allah. Kebahagiaan, kesembuhan yang kita dambakan dengan jalan berdeker tidak akan menghasilkan buah yang baik. Kesengsaraan akan menimpa kita dan bahkan akan menambah beban hidup kita. Sebab Allah sendiri tidak memperkenankan tindakan berdeker dilakukan oleh umat-Nya. Allah menginginkan kesucian dalam jemaat-Nya yang kudus. Kekudusan, kemurnian dalam tindakan itulah yang diinginkan Allah dari umat-Nya. Allah tidak berkenan pada tindakan yang menduakannya, sebab Allah adalah Allah cemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Keluaran 20 ayatnya yang ke-5. Dalam hal ini, gereja tidak tutup mulut, meski ada saja jemaat yang masih melakukan hal yang demikian. Gereja bekerja dengan kekuatan dari Roh Kudus dan mempunyai hasil yang baik. Namun, ketika jemaat sudah menyaksikan hal itu, jemaat masih melakukannya, itu adalah menandakan jemaat yang tidak pernah percaya pada kekuatan daripada Roh Kudus. Namun gereja tetap mengingatkan, baik melalui khotbah-khotbah maupun keseharian. Dari tindakan, misalnya doa pelepasan yang telah dilakukan oleh gereja, itulah yang diharapkan dapat membuka mata hati dan pikiran jemaat, bahwa sebenarnya tidak ada gunanya berdeker dan harus mempercayai satu Allah saja, yaitu Allah yang adalah Sang Pencipta. Sekian dan terima kasih.